Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies, Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Suaranya Pak Ganjar tidak signifikan. Ya kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu ya kita menunggu aja hasil putusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia.
Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa Pak? Ya kira-kira 25. 25 kursi ya Pak ya? Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun, mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan-pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi, tapi berkurang sedikit ya Pak ya, dari Ya, 30? Kurang dari 30, kurang 20, kurang 5 ya, itu hal yang wajar bagi saya. Karena kader saya mengandalkan militansi, caleg saya, dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo? Orang tuh money politik, ngopo money politik? Berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari DPC udah 100% Pak? ya kita 100%, 25 kursi lah ya, belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa Pak? Ya, Menurunnya. ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali, dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya, dan terus saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajar H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa Pak? Apakah juga mengikuti itu atau Mengikuti mana? tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PD Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PD Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%. Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1.404 dari 1.773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1.773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies,
Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real Count Bawaslu Kota Solo menyebut Paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan Paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu Paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Ya, kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya, untuk perhitungan sementara quick count seperti itu ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak? Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari ya, 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo orang toh money politik ngopo money politik berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100%, Pak? Ya kita 100%, 25 kursi lah ya, belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang
memang melarang saya. Tidak. Kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya. Dan tuh saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka. Oh, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Mendapatkan itu. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PDI Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PDI Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut.
Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%. Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies, Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Suaranya Pak, jadi tidak signifikan. Ya kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil putusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya Pak ya? Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik, semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya Pak ya, dari 30. Kurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya, itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo ora tok money politik, ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100% Pak? Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa Pak? Ya, Menurunnya. ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya dan terus saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2 dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok.
Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PDI Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PDI Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%.
Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies, Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespon soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Ya, kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam.
Ya untuk perhitungan sementara quick count seperti itu ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak? Ya. Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik, semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari ya, 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya, itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo orang tuh money politik, ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100%, Pak? Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya, menurunnya? ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya dan terus saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini, Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pelajar H-1 dan H-2 dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya, Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa, Pak? Nanti apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa, Pak, yang mengaku itu, Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud.
Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PD Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PD Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%. Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Raka Buming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies,
Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real Count Bawaslu Kota Solo menyebut Paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan Paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu Paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Ya kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya, untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak? Artinya di Solo walaupun menang 02 yang Pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo orang tua money politik, ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargon lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100%, Pak? Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali, dan saya melarang
memang melarang saya. Tidak. Kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya. Dan tuh saya nggak kurang-kurang kok gemblengan anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PDI Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PDI Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan
Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%. Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies, Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespon soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Ya, kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya, untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak? Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik, semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari ya, 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya, itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya, tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo orang tuh money politik, ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari DPC udah 100%, Pak? Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali, dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door-to-door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya, dan itu saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini, Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya, Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa, Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok.
Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PDI Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PDI Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%.
Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies, Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Ya, kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam.
Ya untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak ya. Artinya di Solo walaupun menang 02 yang Pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari ya, 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo? Orang tok money politik ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100%, Pak? ya kita 100%, 25 kursi lah ya, belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih, namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya, dan tuh saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini, Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh ndak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya, Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa, Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa, Pak, yang mengaku itu, Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama. Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PD Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PD Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di sejumlah wilayah yang dinilai sebagai kandang banteng, salah satunya Bali. Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster mengakui bahwa perolehan suara pasangan Ganjar Mahfud meleset jauh dari target yang ditetapkan. Dikonfirmasi pada Rabu 14 Februari 2024 malam di kantor DPD PDIP Bali, Koster menyebut bahwa perolehan suara ini adalah ujian. Dikutip dari Kompas.com, Koster dan PDIP sebelumnya menargetkan perolehan suara Ganjar Mahfud di Bali bisa mencapai 80%. Dia mengklaim angka itu adalah target yang realistis dan telah melalui perhitungan matang. Meski demikian, ia kerap menyebut-nyebut target 95% suara demi menggelorakan semangat para relawan. Para relawan juga diminta mendekati para pemilih agar capaian target optimal. Namun data berdasarkan hasil quick count, target ini meleset jauh. Dalam hasil quick count secara nasional, 6 lembaga survei memperlihatkan bahwa suara Prabowo Gibran mengungguli Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Kamis 15 Februari, salah satunya memperlihatkan bahwa pasangan Anies Muhaimin memperoleh 25,22%. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 58,51%, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 16,27%. Sementara di wilayah Bali, paslon 02 mendapat suara 50,66%, sementara paslon 03 memperoleh suara sebesar 46,18%. Hasil ini berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak unggul dari pasangan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 di Solo. Meski Ganjar, Mahfud keok di Solo, PDIP mampu unggul dalam real count KPU RI, khususnya dalam Pileg 2024 DPRD Kota Solo. Itu bisa dilihat dalam real count KPU RI dengan data 1404 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Februari tahun 2024. Prabowo, Gibran meraih 145.138 atau 50,81% suara. Sementara Ganjar, Mahfud meraup 97.694 atau 34,2% suara. Raupan suara Ganjar, Mahfud lebih besar bila dibanding Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies, Cak Imin tercatat mendapatkan 42.817 atau 14,99% suara. Dalam real count KPU RI dengan data dari 1021 dari 1773 TPS hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. PDIP, yang merupakan pengusung Ganjar Mahfud, mampu meraup 36.575 atau 42,19% suara. Adapun Gerindra yang mendukung Prabowo, Gibran meraih 8.974 atau 10,35% suara. Selain itu, Nasdem yang salah satu partai pendukung Anies,
Cak Imin mendapatkan 1.740 atau 2,01% suara. Kondisi tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi, sapaannya, menduga perbandingan yang tidak lurus antara perolehan suara Ganjar, Mahfud dan suara PDIP dalam Pileg 2024 DPRD Kota disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, sikap simpatisan PDIP. Dikatakan FX Rudi, dirinya mendengar bila tidak sedikit simpatisan yang mengkampanye caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar, Mahfud dalam pemilu 2024. Pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan, ujar dia di kediamannya, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Itu ada yang menyampaikan seperti itu. Karena saya diberi begini begitu, tambahnya. FX Rudi kecewa dengan sikap para simpatisan ini. Sebab, partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Kita bina besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan sudah berjuang berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen, terangnya. Real count Bawaslu Kota Solo menyebut paslon 02 Prabowo Gibran menang dengan perolehan 50,8% suara. Perolehan ini merata di semua dapil. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud hanya meraup 34,2%. Lalu paslon 01 Anies Muhaimin 25,0%. Kalau seperti itu ya sudah itu hak kalian. Tentunya sama dimanapun karena targetnya untuk memporak-porandakan Solo, ungkapnya. Meski begitu, ia memastikan tidak ada kader yang bersikap semacam ini. Menurutnya kader PDIP masih loyal dengan partai. Banyak, bukan kader, simpatisan. Kader nggak ada yang bermain begitu, terangnya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul, namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP, namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan, sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Dia kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya, untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak? Ya. Artinya di Solo walaupun menang 02 yang pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari ya, 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo? Orang tok money politik, ngopo money politik? Berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari TPC udah 100%, Pak. Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang
memang melarang saya. Tidak. Kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya. Dan tuh saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya?